Teman-teman, kembali lagi bersama saya Agnes Salasa Lubluk dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori keputusan. Setiap hari kita harus mengambil keputusan, baik keputusan yang sederhana maupun keputusan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat memberikan kepuasan yang maksimal. Oleh sebab itu teori keputusan ini dapat membantu kita untuk dapat memberikan kepuasan yang maksimal dari alternatif yang ada. Sebagai contoh, kepuasan yang diambil dalam suatu perusahaan. Pertama, barang dan jasa apa yang akan diproduksi, metode apa yang dipakai untuk memproduksi, untuk siapa barang dan jasa diproduksi, bagaimana strategi pemasaran dan promosinya, apakah perusahaan membutuhkan tenaga pemasaran. Untuk membantu pengambilan keputusan, ilmu statistika telah mengembangkan cabang statistika baru, yaitu teori keputusan statistika. Ilmu ini berkembang sejak tahun 1950 oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Statistika ini berfokus pada proses pengambilan keputusan yang berbeda dengan statistik klasik yang berfokus pada estimasi parameter. Adapun elemen keputusan yang pertama adalah kepastian. Informasi untuk pengambilan keputusan tersedia dan valid. Yang kedua adalah risiko. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas atas suatu kejadian. Berikutnya, ketidakpastian. Suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. Berikut konflik. Keputusan di mana tempat lebih dari dua kepentingan. Berikutnya, pilihan atau alternatif yang terjadi bagi setiap keputusan. Berikutnya, status of nature, yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah hasil atau payoff dari setiap keputusan. Hubungan elemen keputusan antara peristiwa, tindakan, dan hasil payoff. Dalam peristiwa, ketidakpastian berkenaan dengan kondisi mendatang, pengambilan keputusan tidak mempunyai kendali terhadap kondisi mendatang. Nah, di tindakan, dua atau lebih alternatif dihadapi pengambilan keputusan. Pengambil keputusan harus mengevaluasi alternatif dan memilih alternatif dengan kriteria tertentu. Hasil, laba, impas, break even, dan rugi. Berikut keputusan dalam keadaan berisiko. Pengambilan keputusan dalam keadaan berisiko bahwa terdapat informasi namun tidak sempurna karena adanya probabilitas dalam suatu kejadian. Dikatakan keputusan berisiko berarti bahwa dalam suatu kejadian terdapat probabilitas. Langkah dalam pengambilan keputusan yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Kedua, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Ketiga, menyusun hasil untuk semua alternatif yang ada. Dan yang terakhir, mengambil keputusan berdasarkan hasil yang baik. Adapun rumus excited value atau E disingkat EV sama dengan hasil dikali probabilitas suatu peristiwa. Berikut metode expected opportunity loss. Metode ini adalah metode lain dalam pengambilan keputusan selain EV. Expected opportunity loss mempunyai prinsip yang meminimumkan kerugian karena pemilihan bukan keputusan terbaik. Hasil yang terbaik dari setiap kejadian diberikan nilai 0, sedangkan hasil untuk yang lain adalah selisih antara nilai terbaik dengan nilai hasil peristiwa tersebut, yang dirumuskan opportunity loss kali probabilitas suatu peristiwa. Metode berikut, expected value of perfect information, merupakan perbedaan antara hasil maksimum dan kondisi ketidakpastian dan hasil maksimum dalam kondisi ketidakpastian.
ketidakpastian. Setiap keputusan tidak harus tetap setiap saat, keputusan dapat berubah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Pada kasus harga saham, pada kondisi baik, saham ASES adalah pilihan terbaik, namun pada kondisi buruk, maka saham BMRI lebih baik. Apabila hanya membeli saham ASES, maka EV sama dengan 830.290 kali 0,5 ditambah 56.290 dikali 0,5 sama dengan 446.290. Jadi expected value of perfect information ini merupakan perluasan dari EV dan EOL. Selanjutnya adalah keputusan dalam ketidakpastian. Keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan kondisi ketidakpastian yang dicirikan dengan informasi tidak sempurna dan tidak ada probabilitas suatu peristiwa. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, yang pertama adalah kriteria Laplace. Probabilitas semua kejadiannya sama, dan hasil perkalian antara hasil dan probabilitas tertinggi adalah keputusan yang terbaik. Yang kedua, kriteria Maximin. Keputusan didasarkan pada kondisi pesimis atau mencari nilai maksimum pada kondisi pesimis. Yang ketiga, kriteria Maximax. Keputusan didasarkan pada kondisi optimis dan mencari nilai maksimumnya. Keempat, kriteria Hurwitz. Keputusan didasarkan pada perkalian hasil dan koefisien optimisme. Koefisien ini merupakan perpaduan antara optimis dan pesimis. Kelima, kriteria minimax regret. Keputusan didasarkan pada nilai regret minimum. Nilai regret diperoleh dari nilai OL pada setiap kondisi dan pilih yang maksimum. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.